Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmut ingin berbagi cerita tentang bagaimana teknik penyambungan penambahan kaki pada tanaman durian untuk tanaman durian yang sudah besar ya teman-teman. Seperti ini kondisinya tanaman durian kami. Cuma ini dulu pernah terkena kanker batang teman-teman, sehingga ini membuat kambiumnya hilang separuh. Yang di sini ini kambiumnya hilang separuh, dan akhirnya setelah 2 tahun ini sudah mulai mau menutup. Dan ini kemarin juga duriannya sempat sakit ya teman-teman. Sakit gara-gara tanahnya ini sering diberai sama kucing. Di rumah ada kucing 5 ekor. Terus kemudian diminta teman juga. Terakhir kami sisakan 4 ekor. Terakhir 3 ekor ini. Cuma karena setiap hari dia berak terus di sini. Setiap hari berak di sini. Sudah kami kasih pasir kayak gitu ya, masih beraknya cari di tanah yang seger ya, tanah fresh. Nah, akhirnya ini solusi terakhir, kucingnya kami kandang ya teman-teman. Karena kalau enggak sama juga tanaman durian itu kita pupuk kohe setiap hari, kohe yang fresh. Nah, ciri-ciri durian yang terkena sakit tanahnya, terkena sakit akarnya karena gara-gara kena kohe setiap hari itu seperti ini. Jadi dari pucuknya ini dia kering, dari pucuknya gini kering menjalar ke dalam. Nanti dari pucuknya kering dia menjalar ke dalam. Nah kayak gini. Ini efek dari kotoran si kucing ini setiap hari. Dan setelah kami kurung, kami masukkan ke kandang sana, kami buatkan kandang di sana teman-teman. Ini setiap hari itu kotorannya dari 4 kucing kemarin itu hampir 1 plastik kresek. Akhirnya kan tempat-tempat durian kami yang ditempati berak sama si kucing ini, ya ini duriannya agak ngering-ngering. Tapi alhamdulillah setelah kami kurung sudah ada hampir 2 minggu, semingguan lebih ya, 10 hari ya, hampir 10 hari tanaman durian kami sudah mulai sehat. Ini mulai tumbuh terubus baru. Ini juga sudah mulai seger. Yang daun-daun rusak tuanya ini seperti ini sudah mulai ini. Nah ini sudah mulai tumbuh terubus terus juga. Ini untuk durian ini ya teman-teman, yang dari biji. Memang kami tanam di sini dulu dari biji, dan setelah usia 1 tahun lebih ini setengah ya, ini sekarang ya, kalau saya condongin ke sana ini sudah mendekat sama batangnya itu. Jadi makanya ini akan kami sambung ke batang yang di sini. Kenapa kami sambung? Karena di sini nih dulu tanaman durian ini sudah besar ya teman-teman. Sudah besar waktu kami tanam. Terus karena kena kanker batang ini kambiumnya hilang separuh. Dulunya nggak segini nih. Ini dulunya hilang sampai segini ini teman-teman. Ya lebarnya segini. Terus setelah hampir 2 tahun ini kambiumnya tambah terus, dan insya Allah mungkin 1 tahun maksimal 1,5 tahun ini sudah tersambung ya kalau pertumbuhannya sehat bagus. Nah akhirnya di sini yang batang utamanya hilang dulu, terus muncullah tunas baru, atau kalau orang Jawa bilang itu namanya soglengan. Tunas soglengannya muncul di sini, dan karena ini tunas soglengan ini dikhawatirkan nanti gampang patah dari batang utamanya di sini ya teman-teman. Sehingga dulu 1,5 tahun yang lalu kami tanami biji-biji yang samping-samping sini dengan tujuan untuk kami sambungkan menjadi tambahan akar si pohon duri hitam kami ini teman-teman ya. Kalau yang sebelah sana itu juga duri hitam bawor, dan sebagian ada yang masih kami karantina juga teman-teman. Oke, langsung saja ini kami bagikan bagaimana cara menyambungkan akar tambahan ini ya, batang tambahan untuk menjadi akar ke pohon utamanya. Oke, sip. Jadi seperti ini ya teman-teman. Itu salah satu hama si perusak tanaman durian. Itu
Ayo ayo. Nah, kayak gitu. Dia sukanya begitu. Dia naik nanti matain apa namanya? Ranting. Terus kemudian luka-luka cakar-cakar itu di rantingnya, di batangnya. Nah, itu lagi satu lagi datang lagi. Oh, kayak gitu. Tiap hari beol di situ terus ya dia. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau punya kucing, teman-teman itu ya dikurung saja biar dia nggak merusak tanaman durian, kecuali lahan teman-teman untuk yang di lahan pekarangan luas gitu nggak apa-apa. Nah, ini bahan-bahan yang kita siapkan atau peralatan. Ini ada plastiknya untuk pengikatnya. Ini plastik sejenis plastik wrap ya teman-teman. Cuma ini sudah berukuran seperti ini, biasa tersedia di toko-toko pertanian. Terus kemudian ini ada cutter kita siapkan. Biasanya ada alat sendiri sih yang bentuknya kayak melengkung, cuma ini kami pakai cutter. Dan usahakan cutternya steril ya, bersih ya teman-teman, jangan yang karatan. Terus kemudian langkah selanjutnya, batang utamanya yang kecil ini, yang batang baru ini, yang rencana kita jadikan tambahan akar penopang si tanaman durian yang besar ini kita tali dulu supaya dia melengkung ke sini teman-teman, ke batang utamanya ini. Nah, setelah melengkung seperti ini kondisinya, yang atas juga kita lengkungkan. Nah, akhirnya yang di sini dia mudah nempel ke batang utamanya yang di sini. Nanti kalau sudah nempel di batang utamanya di sini, ini gampang untuk kita sayat. Kita sesuaikan ukurannya dengan lubang untuk kita tancapkan di sini, kita tempelkan. Oke, sip. Kita langsung saja prosesnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini tadi setelah kita ikat semua, ini sudah mudah menempel ke sini, ke batangnya. Nah, ini tinggal kita ukur nanti teman-teman ya. Ukur kira-kira titik mana yang akan kita tempelkan dengan batang besar ini. Sebenarnya sih kalau ingin lebih aman, bagus, kondisi yang ditempelkan di sini yang ukurannya besar seperti ini teman-teman ya. Yang agak besar seperti ini, jadi dia dengan kedalaman kambiumnya yang sini nanti dia imbang. Tapi karena kalau nunggu yang seperti ini sampai di sini, ini kan masih lama ya, masih sekitar setengah tahun lebih ya, otomatis kita nunggunya kelamaan. Jadi ini kita coba kita tempel dengan yang ukuran masih kecil, tidak apa-apa, nanti kita atur supaya ukurannya ini bisa pas ya. Jadi kita pakai cutter dan kita ukur. Nah, untuk memudahkan, tunas-tunasnya ini kita bersihkan dulu ya. Terus ini yang kita tempel yang sebelah mana. Nah, teknik penempelan sendiri itu ada beberapa macam teman-teman. Jadi bisa kita pangkas langsung di sini, terus kemudian kambium yang sini, pohon besarnya ini kita sayat, kemudian kita tusukkan ke sana, kita sambungkan. Atau teknik yang kedua, kita sayat saja bagian permukaan kambium yang pohon kecil ini ya, sesuai dengan ukuran yang di sini, terus kita tempelkan gitu. Nah, itu resikonya lebih kecil ya, yang model seperti ini, karena dia tetap hidup dari suplai akar pohonnya dia sendiri ke sini, batang-batang sini ke dia sendiri sini. Nanti setelah tersambung sempurna, baru kita potong, kita hilangkan. Terus kemudian yang lain-lain ranting-ranting kita bersihkan. Tapi kalau sistem tancap itu biasanya kadang kalau gagal gitu, apalagi musim hujan seperti ini, air masuk itu biasanya kering, gagal, terus yang sini kering, terus dia muncul tunas baru yang di sini melanjutkan tunas. Oke, kita ukur. Sebenarnya ini paling bagus ditempelkan di sini ya, karena semakin tinggi ke sini, ini semakin kuat menopang rawan patahnya yang di sini. Tapi ini kayaknya nyampe apa enggak ini di sini. Kalau nggak nyampe ya kita tempel di sini saja, teman-teman. Oke, sip. Nah, oke, sip. Sepertinya cocok ya. Ini sudah oke. Kita tempel di sini saja, tidak apa-apa, teman-teman. Jangan di pas percabangan sini ya, karena kalau di sini nanti nggak bisa ngikat kena batang ini. Kita bikin yang di sini saja, teman-teman. Kita ambil, sip. Nah, kita bersihkan dan kita ukur di sini, teman-teman. Ini di sini ya, sampai di sini saja. Oke, seret. Ini sampingnya sini, seret. Nah, oke. Ya, ini kita bersihkan. Kita buang kambiumnya ini yang di sini, teman-teman, untuk tempat menempelkan dia nanti. Nah, ini ya, ini sudah terlihat. Pastikan benar-benar bersih kambium yang luar ini. Nah, ini gara-gara sering dicakari
kucing juga teman-teman. Nah ini akhirnya seperti ini, ada kayak hitam-hitam ini kan bekas ini kukunya si kucing gitu yang kadang menancap. Ini juga bekas kucing. Nah ini juga kucing-kucing pada naik ke atas. Ini yang bolong-bolong ini juga kucing semua nih teman-teman. Ya, tuh kalau punya binatang peliharaan kucing tuh problemnya seperti itu teman-teman. Jadi ini kita bersihkan seperti ini. Nah ini karena di sini agak tebal ya teman-teman, karena ini apa, kambiumnya agak tebal karena pohonnya sudah besar. Ini harus sampai terlihat ini loh teman-teman, apa namanya itu, si batangnya, batang kayunya. Jadi bukan kambiumnya lagi, tapi batang kayunya itu yang harus sudah terlihat. Nah ini kalau dia terlalu besar gini, tebel dagingnya, si jaringan apa namanya kambiumnya, itu nanti bisa kita sayat juga, kita tipiskan untuk memudahkan pengikatan ini, atau kita ganjal nanti teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini setelah terlihat ini kayunya, dan ini masih apa namanya, daging ininya masih ada, daging kambiumnya. Jadi setelah ini kita kondisikan bentuknya seperti ini nanti teman-teman. Nah ini sudah pas, ini tinggal kita ukur untuk kita menyayat gantian yang pohon batang ininya, kita tandai sini. Ini caranya kita sayat seperti ini teman-teman. Nah, kita ukur tadi ya sini. Ini posisinya di sini. Ini kita sayat seperti ini. Nah kita sayat sampai dia juga terlihat bagian kayunya teman-teman. Nah seperti ini. Nah, ini kan terlihat kayunya nih. Nah ini setelah terlihat seperti ini, nah, terus kita tempelkan ke sini dia. Nah ke sini tujuannya supaya kayu bertemu dengan kayu teman-teman. Ya, kayu bertemu dengan kayu, dan otomatis nanti dengan sendirinya kayu itu akan bertemu dan saling menempel. Kemudian apa namanya, nanti kambiumnya juga saling menempel. Oke, sip. Kita lakukan proses pengikatan. Nah ini kalau mau diikat kan otomatis nggak bisa ya teman-teman, karena ini modelnya cekung. Nah ini bisa nanti kita kasih penahan gitu, atau tambalan, atau ininya kita rapikan. Oke, sip. Ini saya. Nah ini ya teman-teman, tadi setelah kita tempelkan ini sudah bertemu antara si apa namanya batang kayunya yang kita sayat tadi dengan bagian batang pohon durian utamanya yang besar juga sudah kita sayat. Nah ini kita mulai melakukan pengikatan seperti ini dengan menggunakan plastik yang sudah kita siapkan ini teman-teman. Nah usahakan sekuat mungkin ya ini waktu pengikatannya. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai terjadi renggang ya. Kalau renggang dan dia nggak nempel, itu nanti otomatis kayunya itu, bagian kayunya yang bagian dalamnya itu dia tidak akan bisa nempel teman-teman. Nah, kalau nggak nempel ya nanti otomatis penyatuannya tidak bisa maksimal. Betul, karena yang seperti proses ini butuh waktu, nggak cuma sebulan 2 bulan, nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi dia butuh waktu kurang lebih hampir kurang lebih ya 3 bulan 4 bulan itu baru mulai menyatu teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Terus
kita bungkus dia supaya aman. Dan batang-batang yang sini juga kita tarik, tidak apa-apa, karena antisipasi kalau nanti ada gerakan-gerakan gitu jadi mengganggu ini apa namanya penyatuannya, apalagi kalau ada hujan angin gitu nanti tidak bisa maksimal. Oke, nah seperti ini selesai. Nah yang bagian atas ini harus kita tutup dengan menggunakan apa tadi malam ya, kita menggunakan malam supaya apa, air tidak masuk ke sana, karena kalau air masuk ke sana nanti terjadi pembusukan akar apa batang-batangnya ini, nanti tidak terjadi proses penempelan, malah rusak yang terjadi, nanti dia tidak menyatu. Jadi malamnya nanti kita siapkan. Oke, malam biasa seperti ini aja teman-teman ya. Nah ini kita tutupkan di areal bagian sini teman-teman. Nah seperti ini, tujuannya apa, supaya air itu tidak masuk ke sana ya, karena kalau air masuk ke sana ya tadi itu resikonya adalah yang terjadi di sini dipakai tempat bersembunyi air, mandon air lah istilahnya, dan nanti jadinya apa, jadinya ya gagal proses penyambungannya, ini nanti jadi gagal. Makanya ini kita tutup seperti ini supaya benar-benar aman, dan pastikan tutupnya benar-benar rapat ya teman-teman, supaya apa, ini tidak, air tidak masuk ke dalam. Nah tidak apa-apa, kita tutup seperti ini dan kita ratakan bagian-bagian sini, kemudian kita pastikan semuanya aman insyaallah. Oke, udah ya rapat seperti ini teman-teman. Ini berarti selesai prosesnya. Kita tunggu nanti 3 bulan ke depan bagaimana perkembangannya, akan kami bagian lagi ceritanya. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.